Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, bayangkan sebuah negeri di barat, tempat Islam pernah bersinar dengan ilmu, seni, dan kekuasaan yang mempesona. Inilah Andalusia, permata peradaban yang pernah menerangi dunia. Dari langkah berani Tariq bin Ziyad menyeberangi lautan, hingga lahirnya Cordoba sebagai mercusuar ilmu. Andalusia adalah kisah tentang keberanian, kejayaan, dan juga kehancuran karena perpecahan. Disinilah peradaban Islam bertemu dengan Eropa, melahirkan warisan yang abadi bagi dunia. Namun sebelum itu, mari kita awali dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat ini, kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berarti dalam menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Namun, di balik cahaya, ada bayangan yang mengintai. Bagaimana peradaban megah itu akhirnya runtuh? Mari kita telusuri kisah Andalusia, dari gemilang hingga kehilangan. Lautan biru membentang luas di hadapan pasukan Muslim yang berlayar menuju semenanjung Ibria. Tariq bin Ziyad berdiri di geladak kapal. Tatapannya menembus cakrawala. Angin laut membawa doa-doa para prajurit yang penuh harap akan kemenangan. Mereka bukan sekadar penakluk, melainkan pembawa risalah Islam. Di balik ombak, sejarah baru menanti untuk ditulis. Tariq bin Ziyad, pemimpin muda yang penuh keberanian, memimpin armada kecil yang dikirim oleh Musa bin Nusyair. Pasukannya terdiri dari kaum Berber yang baru saja merasakan manisnya Islam. Mereka bersemangat untuk membuktikan iman dan keberanian mereka. Walau jumlah mereka sedikit, semangatnya meluap tak terbendung. Misi ini adalah ujian besar bagi kekuatan baru Islam di barat. Setelah menyeberangi selat yang kelak dikenal sebagai Jabal Tariq, mereka mendarat di pantai berbatu. Gunung menjulang tinggi di belakang mereka, menjadi saksi awal sebuah peradaban. Tariq memerintahkan pasukannya berkumpul dan bersiap menghadapi musuh. Tanah asing itu terasa keras, namun penuh janji. Mereka kini berdiri di ambang sejarah yang agung. Untuk menguatkan pasukan, Tariq bin Ziyad memerintahkan agar kapal-kapal mereka dibakar. Asap mengepul ke langit, mengejutkan para prajurit yang tak lagi punya jalan kembali. Keputusan ini menegaskan, kemenangan atau syahid adalah satu-satunya pilihan. Semangat pasukan membara, rasa takut berubah menjadi keberanian. Dengan api itu, Tariq menyalakan tekad abadi dalam hati mereka. Berita kedatangan pasukan Muslim segera sampai ke telinga Raja Rodrik. Ia tengah menghadapi gejolak internal kerajaannya yang rapuh. Namun, kedatangan pasukan Islam dianggap ancaman serius. Dengan cepat, ia mengumpulkan tentaranya yang besar dan kuat. Benturan besar di tanah Ibria kini tak terelakkan. Tariq memimpin pasukannya dengan strategi cerdas, memanfaatkan medan Andalusia. Ia menggerakkan pasukan dengan gesit, menyerang cepat lalu menghilang. Penduduk setempat, yang muak dengan penindasan Visigoth, mulai melihat cahaya harapan. Sebagian menyambut Muslim dengan hati terbuka. Perang ini bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga soal keadilan. Pasukan Muslim menghadapi tentara Visigoth yang jumlahnya jauh lebih besar. Namun, mereka berdiri teguh dengan iman sebagai senjata utama. Tariq menenangkan pasukannya dengan kata-kata penuh keyakinan. Mereka tahu Allah bersama orang-orang yang sabar dan teguh. Gelombang pertama pertempuran pun dimulai. Benturan pedang menggema di dataran kering Andalusia. Pasukan Muslim bertempur dengan keberanian yang mengejutkan lawan. Tentara Rodrik yang terbiasa dengan kekuatan jumlah tak menduga perlawanan sengit ini. Pasukan kecil itu bergerak seperti satu tubuh, penuh disiplin. Setiap langkah mereka disertai doa dan tekad. Tariq bin Ziyad mengatur taktik dengan lihai, memecah pasukan musuh. Ia memanfaatkan kelemahan formasi berat tentara Visigoth. Serangan kilat dari sisi membuat barisan lawan goyah. Kepemimpinannya menyalakan semangat juang para prajurit. Kemenangan kecil mulai tercatat di medan perang. Raja Rodrik sendiri turun ke medan, mengenakan zirah kerajaan. Ia yakin dengan jumlah tentaranya yang besar, kemenangan sudah di tangannya. Namun,
Kesombongan membuatnya meremehkan strategi lawan. Ia memandang rendah kekuatan iman yang menjadi sandaran Muslim. Hari itu, kesombongan akan diuji dengan kenyataan pahit. Tariq terus memimpin dari garis depan, menolak bersembunyi di belakang. Ia bertempur bersama pasukannya, menjadi teladan keberanian. Pedangnya berkilat di bawah terik matahari. Musuh gentar melihat pemimpin yang menyatu dengan tentaranya. Kepemimpinannya mengubah pasukan kecil menjadi kekuatan besar. Pertempuran berlangsung berhari-hari, penuh darah dan keringat. Muslim berulang kali terdesak, namun selalu bangkit kembali. Mereka mengandalkan iman lebih dari senjata. Setiap doa mereka menggetarkan langit Andalusia. Semakin lama, semakin jelas bahwa Allah memberi mereka keteguhan. Di tengah kekacauan, pasukan Muslim berhasil memukul mundur sebagian besar tentara Visigoth. Kabar menyebar bahwa banyak bangsawan Visigoth mulai kehilangan keyakinan pada Roderick. Beberapa bahkan diam-diam meninggalkan medan perang. Retakan dalam pasukan besar itu semakin nyata. Tariq melihat peluang besar di depan mata. Dengan serangan penutup yang penuh keberanian, pasukan Muslim menghantam jantung pertahanan Visigoth. Benteng perlawanan runtuh satu persatu. Raja Roderick dikabarkan terbunuh di tengah kekacauan. Kehilangan pemimpin membuat tentara Visigoth tercerai-berai. Kemenangan besar kini diraih kaum muslimin. Setelah kemenangan, Tariq mengumpulkan pasukannya di medan perang. Ia mengingatkan mereka bahwa kemenangan adalah amanah, bukan alasan untuk sombong. Mereka datang bukan untuk merampas, tetapi untuk menegakkan keadilan Islam. Pesan itu tertanam dalam hati pasukannya. Mereka menyadari perjuangan baru saja dimulai. Penduduk Andalusia mulai merasakan perubahan. Pajak yang mencekik berkurang, hukum ditegakkan dengan lebih adil. Kaum Yahudi dan rakyat tertindas menyambut pemerintahan baru dengan harapan. Mereka menemukan perlindungan di bawah naungan Islam. Andalusia perlahan berubah menjadi tanah janji. Musa bin Nusyair menerima kabar kemenangan dengan penuh kebanggaan. Ia melihat ini sebagai awal terbukanya pintu besar bagi Islam di Barat. Namun, ia juga menyadari tantangan besar akan datang. Mendirikan peradaban lebih sulit daripada memenangkan pertempuran. Tanggung jawab kini semakin berat dipikul umat Islam. Tariq menulis surat kepada Musa, melaporkan kemenangan yang dicapai. Ia menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang adil. Bukan hanya sekadar menaklukkan, tetapi membangun peradaban. Surat itu mencerminkan kedalaman visi seorang pemimpin sejati. Andalusia siap memasuki babak baru sejarah. Di masjid pertama yang dibangun setelah penaklukan, kaum muslimin sujud syukur. Mereka menyadari kemenangan datang dari Allah semata. Doa mereka menggema di udara Andalusia yang baru terbuka. Setiap sujud adalah janji untuk menjaga amanah. Perjalanan peradaban Islam di Barat baru dimulai. Di kejauhan, matahari terbenam memancarkan cahaya emas di atas kota yang kelak akan menjadi Cordoba. Sejarah baru Islam mulai berakar di tanah asing. Kemenangan militer kini berubah menjadi misi peradaban. Andalusia telah resmi menjadi permata di Barat. Setelah kemenangan awal, umat Islam mulai menata kekuasaan di Andalusia. Cordoba dipilih sebagai pusat pemerintahan baru. Masjid pertama berdiri dengan sederhana namun penuh makna. Rakyat Andalusia mulai merasakan keadilan syariat Islam. Namun, tantangan besar segera menanti di balik kejayaan ini. Musa bin Nusyair tiba di Andalusia untuk meninjau langsung wilayah baru. Ia kagum melihat keberhasilan Tariq bin Ziyad dengan pasukan yang kecil. Namun, ada rasa khawatir akan pertumbuhan kekuasaan Tariq. Ambisi dan kehati-hatian bercampur dalam hatinya. Bayangan intrik politik mulai muncul di ufuk barat. Tariq menyambut Musa dengan penuh hormat dan ketundukan. Ia melaporkan keadaan Andalusia dengan rendah hati. Namun, sebagian pasukan merasa bahwa jasa pemimpin mereka kurang dihargai. Desas-desus ketidakpuasan mulai terdengar. Benih perpecahan diam-diam tumbuh di tengah kejayaan. Cordoba berkembang menjadi kota yang ramai dengan pasar, masjid, dan sekolah. Pedagang dari timur membawa sutra, rempah, dan buku-buku ilmu. Orang-orang Andalusia terpesona melihat peradaban baru yang masuk.
Perpaduan budaya mulai melahirkan suasana unik. Islam dan Eropa berjumpa dalam harmoni awal. Di istana pemerintahan, keputusan-keputusan penting mulai diambil. Musa menekankan pentingnya stabilitas dan kesetiaan kepada Khalifah di Damaskus. Tariq tetap fokus pada perluasan wilayah dan dakwah. Perbedaan visi ini menimbulkan ketegangan tersembunyi. Kejayaan Andalusia terancam oleh tarik-menarik kepentingan. Sementara itu, rakyat Kristen dan Yahudi menikmati kebebasan beribadah di bawah pemerintahan Islam. Mereka yang dulu tertindas oleh Visigot kini merasa lebih aman. Pajak ditetapkan dengan adil sesuai syariat. Namun, sebagian bangsawan Kristen masih menyimpan dendam. Konflik budaya dan politik belum sepenuhnya padam. Cordoba mulai dikenal sebagai pusat ilmu. Para ulama dan cendekiawan datang dari berbagai wilayah Islam. Majelis ilmu mulai ramai dengan diskusi tafsir, fiqh, dan filsafat. Rakyat menyaksikan lahirnya sebuah peradaban baru. Benih kejayaan intelektual ditanamkan sejak dini. Di sisi lain, beberapa pemimpin lokal merasa terpinggirkan. Mereka iri dengan dominasi kaum Berber dalam pasukan Tariq. Kesenjangan etnis mulai menimbulkan bisik-bisik ketidakpuasan. Musa berusaha menengahi. Tapi luka dalam hati sulit dihapus. Politik internal menjadi bayang-bayang kelam di balik cahaya kejayaan. Hubungan dengan kekhalifahan Umayyah di Damaskus terus dijaga. Khalifah menginginkan Andalusia sebagai perpanjangan tangan Islam di barat. Namun, jarak geografis membuat pengawasan sulit. Ambisi pribadi para pemimpin semakin tumbuh. Kerapuhan kekuasaan perlahan mengintai. Masjid Cordoba mulai dibangun lebih megah. Tiang-tiang kokoh berdiri sebagai simbol kejayaan Islam. Arsitektur unik memadukan seni Arab dan Romawi. Rakyat menyaksikan lahirnya keindahan baru dalam kota mereka. Masjid itu kelak menjadi ikon dunia Islam di barat. Musa dan Tariq kembali terlibat perbedaan pendapat. Musa ingin memperkuat administrasi dan hubungan dengan Khalifah. Tariq ingin terus meluaskan penaklukan hingga ke utara. Keduanya sama-sama tulus. Namun perbedaan visi makin terasa. Perpecahan pemimpin bisa menjadi celah bagi musuh. Di desa-desa, kehidupan perlahan berubah. Petani mulai mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Hasil bumi Andalusia yang subur memperkuat perekonomian Muslim. Namun, beberapa bangsawan lama menolak tunduk. Api pemberontakan kecil masih sesekali menyala. Andalusia semakin dikenal di dunia Islam sebagai tanah harapan baru. Para ulama mulai menulis kitab dan menyebarkan ilmu. Bahasa Arab perlahan menjadi bahasa ilmu dan administrasi. Generasi baru tumbuh dalam perpaduan budaya Islam dan Eropa. Andalusia mulai memancarkan cahaya peradaban. Namun, dalam istana, bisikan iri hati semakin keras terdengar. Sebagian menuduh Tariq haus kuasa. Yang lain menganggap Musa terlalu kaku dan berhati-hati. Kedua pemimpin ini mulai kehilangan harmoni awal. Celah perpecahan semakin nyata di hadapan mereka. Sementara itu, rakyat terus berusaha hidup damai. Pasar-pasar dipenuhi pedagang dari berbagai bangsa. Buku-buku mulai disalin dan dipelajari oleh murid-murid muda. Seni, musik, dan arsitektur mulai berkembang pesat. Namun, kejayaan itu rapuh tanpa persatuan politik. Khalifah di Damaskus memanggil Musa dan Tariq untuk melaporkan langsung. Kabar kemenangan mereka mengguncang dunia Islam. Namun, Khalifah juga mendengar bisik-bisik perpecahan. Ia ingin menegakkan otoritas agar Andalusia tetap dalam kendali pusat. Perjalanan ke Damaskus menjadi ujian baru bagi para pemimpin itu. Sebelum berangkat, Musa menegaskan pentingnya menjaga kestabilan Andalusia. Ia menunjuk para pejabat untuk memastikan pemerintahan berjalan. Tariq berpamitan dengan pasukannya. Penuh rasa haru, ia meninggalkan Andalusia dengan berat hati. Kekosongan kepemimpinan menimbulkan kekhawatiran baru. Dalam perjalanan ke timur, Musa dan Tariq membawa kabar kejayaan. Namun di dalam hati, mereka menyimpan kegelisahan. Apakah Khalifah akan melihat jasa mereka atau justru kesalahan mereka? Kejayaan Andalusia kini ditimbang di hadapan otoritas pusat. Sebuah babak baru akan segera dimulai. Di Andalusia,
Rakyat menanti dengan cemas. Mereka merindukan kepastian kepemimpinan. Cordoba terus berkembang, tapi intrik politik membayangi. Para cendekiawan tetap menulis, namun politikus berbisik. Langit Andalusia mulai mendung di balik cahaya peradaban. Dengan pemandangan Masjid Cordoba yang setengah selesai, tiang-tiangnya berdiri gagah, tapi atapnya belum rampung. Seperti Andalusia, ia penuh janji namun belum utuh. Persatuan para pemimpin menjadi kunci masa depan. Apakah kejayaan akan kokoh atau retak sejak dini? Waktu berlalu, Andalusia semakin berkembang di bawah pemerintahan Islam. Cordoba tumbuh menjadi kota besar dengan pasar yang ramai dan masjid megah. Ilmu, seni, dan perdagangan berkembang pesat. Kabar tentang kejayaan Andalusia menyebar ke seluruh dunia Islam. Tanah yang dulunya asing kini menjadi permata peradaban. Generasi baru lahir dari percampuran budaya Arab, Berber, dan lokal. Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu dan administrasi. Sekolah-sekolah mulai mengajarkan tafsir, kedokteran, dan matematika. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai ibadah dan amanah. Andalusia menjadi jembatan antara dunia Islam dan Eropa. Scan 3. Masjid Cordoba akhirnya selesai dengan keindahan luar biasa. Lengkungannya tinggi dan pilar-pilarnya menjulang dengan ukiran halus. Cahaya matahari menembus jendela, menciptakan suasana spiritual mendalam. Masjid itu menjadi pusat ibadah sekaligus pusat ilmu. Cordoba kini menjadi mercusuar cahaya Islam di barat. Perpustakaan besar didirikan, menyimpan ribuan manuskrip berharga. Kitab-kitab dari Baghdad, Damaskus, dan Kairo dibawa ke Andalusia. Ilmuwan dari berbagai negeri berkumpul untuk belajar. Tinta para ulama mulai menandingi pedang para panglima. Ilmu pengetahuan menjadi benteng baru kejayaan. Kota-kota lain seperti Toledo, Seville, dan Granada juga berkembang. Arsitektur Islam mewarnai jalan-jalan dan istana. Taman-taman indah dengan air mancur menghiasi rumah-rumah bangsawan. Perpaduan seni Islam dan Eropa melahirkan gaya baru. Andalusia menjadi lambang harmoni budaya. Ilmuwan Muslim Andalusia mulai dikenal di seluruh dunia. Mereka menulis tentang kedokteran, astronomi, filsafat, dan matematika. Kitab-kitab mereka kelak menjadi sumber ilmu bagi Eropa. Peradaban ini membuka jalan menuju masa Renaissance. Andalusia menjelma menjadi pusat cahaya intelektual. Namun, di balik kejayaan, benih perpecahan tetap ada. Kelompok-kelompok etnis bersaing dalam kekuasaan. Kaum Arab, Berber, dan lokal sering berselisih. Kekuasaan yang luas mulai retak dari dalam. Kesatuan yang rapuh menjadi ancaman tersembunyi. Pengaruh khalifah di Damaskus semakin lemah. Jarak yang jauh membuat Andalusia semakin mandiri. Beberapa pemimpin mulai berani menunjukkan ambisi pribadi. Kesetiaan kepada pusat mulai dipertanyakan. Andalusia berdiri di persimpangan jalan sejarah. Cordoba semakin ramai dengan para cendekiawan. Diskusi filsafat dan ilmu kedokteran memenuhi majelis ilmu. Para murid datang dari Eropa Utara untuk belajar. Andalusia menjadi tempat pertemuan timur dan barat. Ilmu mengalir dari masjid ke istana, dari pasar ke madrasah. Seorang ulama berdiri di hadapan murid-muridnya, mengajarkan logika Aristoteles dalam bahasa Arab. Ia menunjukkan bagaimana filsafat Yunani bisa dipadukan dengan Islam. Para murid kagum dengan keluasan pengetahuan itu. Ilmu Islam memperkaya warisan dunia. Andalusia melahirkan generasi pemikir yang berani. Sementara itu, bangsawan Kristen yang masih tersisa memperhatikan dengan cermat. Mereka melihat kekuatan Islam tumbuh semakin besar. Sebagian memilih hidup damai di bawah pemerintahan Muslim. Sebagian lain diam-diam merencanakan perlawanan. Andalusia tetap dikelilingi potensi bahaya. Di tengah kejayaan, Tariq bin Ziyad mulai dikenang sebagai pahlawan. Namanya disebut di masjid-masjid dan pasar. Rakyat memandangnya sebagai simbol keberanian dan pengorbanan. Namun, ia hidup sederhana, jauh dari kemewahan. Jejaknya tetap abadi di hati Andalusia. Ilmu kedokteran berkembang pesat di Cordoba. Rumah sakit mulai didirikan dengan sistem yang teratur.
Dokter-dokter Muslim menulis kitab yang kelak diterjemahkan ke Latin. Ilmu penyembuhan dianggap ibadah kepada Allah. Andalusia menjadi mercusuar kesehatan di dunia. Matematika dan astronomi juga mencapai puncak. Para ilmuwan menghitung peredaran bintang dan bulan. Mereka mengembangkan angka-angka yang kelak menjadi dasar modern. Ilmu ini membantu dalam pertanian, navigasi, dan ibadah. Langit Andalusia menjadi kitab terbuka bagi manusia. Namun, di istana, intrik politik terus berlanjut. Ambisi pribadi menimbulkan persaingan sengit. Beberapa gubernur ingin memisahkan diri. Keserakahan perlahan menggerogoti kejayaan. Musuh luar menunggu saat yang tepat. Meski begitu, seni dan sastra tetap berkembang. Penyair menggubah syair tentang cinta, iman, dan kehidupan. Musik Andalusia memadukan nada Arab dan lokal. Budaya menjadi nafas yang memperindah peradaban. Andalusia bersinar dengan keindahan jiwa. Cordoba kini disebut sebagai kota dengan 1000 lampu. Jalan-jalannya dipenuhi cahaya di malam hari. Air mengalir melalui saluran dan jembatan megah. Kebersihan dan kemajuan teknis mengagumkan Eropa. Andalusia menjadi cermin peradaban maju. Para pelajar Eropa datang untuk belajar dari ulama Muslim. Mereka membawa pulang ilmu yang tak pernah mereka kenal sebelumnya. Ilmu pengetahuan Islam mulai masuk ke dunia Kristen. Jembatan peradaban terbentang dari Cordoba ke Paris dan Roma. Andalusia menjadi pintu gerbang ilmu dunia. Namun, ulama bijak mengingatkan bahwa kejayaan tanpa persatuan rapuh. Mereka menekankan pentingnya menjaga ukhuwah dan keadilan. Peringatan itu sering diabaikan oleh penguasa. Hawa nafsu mulai menutupi cahaya ilmu. Awan kelabu mengintai di balik langit Andalusia. Lampu-lampu menyala, masjid megah berdiri, ilmu berkembang pesat. Namun, bayangan intrik politik menutupi sebagian cahaya. Puncak kejayaan telah tercapai, tetapi ancaman keruntuhan sudah dekat. Andalusia berdiri di puncak emas, di tepi jurang sejarah. Setelah masa kejayaan, tanda-tanda kelemahan mulai tampak di Andalusia. Para pemimpin saling bersaing memperebutkan kekuasaan. Khalifah di timur semakin lemah, tidak mampu lagi mengendalikan wilayah jauh ini. Kesetiaan rakyat mulai terpecah antara suku dan golongan. Bayangan keruntuhan perlahan merayap di balik kilau kejayaan. Cordoba yang dahulu menjadi mercusuar ilmu mulai dipenuhi intrik istana. Para pejabat sibuk dengan politik, bukan dengan rakyat. Kebijakan tidak lagi fokus pada keadilan, tetapi pada perebutan kuasa. Ilmu tetap berkembang, namun perlindungannya melemah. Pondasi peradaban mulai retak dari dalam. Kaum Berber merasa hak mereka tidak diakui. Mereka telah berjuang dalam penaklukan, tetapi sering dipinggirkan oleh elit Arab. Kecemburuan sosial berubah menjadi pemberontakan. Tumpah darah terjadi di beberapa kota besar. Musuh luar melihat kesempatan emas dari perpecahan ini. Di utara, kerajaan Kristen mulai bangkit kembali. Mereka menyatukan barisan setelah kekalahan panjang. Raja-raja kecil menemukan semangat baru untuk merebut tanah mereka. Perpecahan Muslim memberi ruang bagi serangan balik. Api Reconquista mulai menyala. Cordoba masih berdiri megah, tetapi di dalamnya terjadi konflik sengit. Khalifah yang lemah tidak mampu mengendalikan faksi-faksi yang bertikai. Kota yang dulunya penuh cahaya kini diselimuti ketegangan. Rakyat kecil menjadi korban ambisi para penguasa. Keadilan yang dulu menjadi fondasi mulai terkikis. Perpustakaan besar Cordoba tetap menyimpan ribuan kitab. Namun, tanpa perlindungan penguasa, ilmu terancam. Beberapa ulama mulai hijrah ke kota lain demi keselamatan. Ilmu masih bertahan, tapi peradaban rapuh. Awan gelap menggantung di atas dunia pengetahuan. Para bangsawan Muslim saling mencurigai. Aliansi terbentuk hanya untuk segera pecah kembali. Setiap kota mulai dipimpin dengan kepentingan sendiri. Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, disebut Muluk Al-Tawaif. Persatuan yang dulu menjadi kekuatan kini hilang. Di Granada, Seville, dan Toledo, para penguasa kecil saling bersaing. Mereka bahkan rela meminta bantuan kepada kerajaan Kristen.
Emas dan janji diberikan demi mengalahkan sesama Muslim. Pengkhianatan ini membuka pintu bagi musuh luar. Sejarah Andalusia berbalik ke arah yang kelam. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada pemimpin mereka. Petani terbebani pajak berat untuk membiayai perang antar Muslim. Pedagang takut membawa barangnya karena jalan tidak lagi aman. Ekonomi yang dulu makmur mulai melemah. Kemakmuran berubah menjadi kesengsaraan. Sementara itu, kerajaan Kristen terus memperluas wilayahnya. Mereka merebut kota demi kota di utara. Dengan strategi yang teratur, mereka memanfaatkan kelemahan Muslim. Kemenangan kecil mereka menjadi batu loncatan besar. Andalusia mulai kehilangan wilayahnya sedikit demi sedikit. Di tengah kekacauan, sebagian ulama tetap menyeru pada persatuan. Mereka mengingatkan bahwa perpecahan adalah jalan kehancuran. Namun, suara mereka tenggelam oleh ambisi politik. Nasihat bijak diabaikan oleh para penguasa. Kebenaran disisihkan demi kekuasaan. Cordoba akhirnya mengalami kerusuhan besar. Khalifah diturunkan dan diganti berkali-kali. Kekuasaan berubah menjadi rebutan singgasana. Cahaya ilmu masih bersinar, tetapi dikelilingi kegelapan politik. Kota itu menjadi simbol kejayaan sekaligus kehancuran. Sementara itu, di Eropa Utara, ilmu Andalusia mulai diterjemahkan. Kitab-kitab filsafat dan kedokteran sampai ke Paris dan Bologna. Ilmu Islam menjadi dasar Renaissance. Ironisnya, ketika Andalusia runtuh, Eropa justru bangkit dengan warisan itu. Warisan Islam berpindah tangan. Para penguasa Tawaif sering saling bersekutu dengan musuh. Mereka lebih takut sesama Muslim daripada Kristen. Setiap pengkhianatan mempercepat keruntuhan. Rakyat kecil semakin menderita. Kepercayaan kepada pemimpin semakin sirna. Toledo akhirnya jatuh ke tangan Kristen. Kejatuhan kota itu menjadi pukulan besar bagi umat Islam. Banyak kitab dibawa keluar atau dihancurkan. Air mata ulama menetes melihat warisan mereka hilang. Sejarah Andalusia memasuki masa paling getir. Beberapa pemimpin Muslim sadar bahwa perpecahan menghancurkan mereka. Mereka mencoba bersatu kembali, tetapi sudah terlambat. Kerajaan Kristen semakin kuat dan solid. Kekuatan Muslim semakin terpecah. Nasi telah menjadi bubur. Granada bertahan sebagai benteng terakhir Islam. Kota itu dikelilingi gunung, memberi perlindungan alamiah. Namun, tanpa persatuan, Granada pun hanya menunda kehancuran. Rakyatnya tetap menjaga ilmu dan budaya. Cahaya kecil itu tetap menyala di tengah kegelapan. Masjid Cordoba kini tidak lagi dipenuhi cendekiawan. Banyak majelis ilmu kosong. Beberapa guru hijrah ke Afrika Utara dan Timur. Andalusia kehilangan ruh yang dulu membuatnya bersinar. Ilmu pindah, sementara politik terus merusak. Kerajaan Kristen merayakan kemenangan demi kemenangan. Pasukan Muslim hanya mampu bertahan, bukan lagi menyerang. Semangat jihad melemah karena perpecahan. Hanya segelintir yang masih berusaha mempertahankan iman dan tanah mereka. Harapan Andalusia semakin pudar. Lampu-lampu kota meredup. Jalan-jalan sepi. Masjid megah berdiri, tapi dikelilingi kehancuran politik. Andalusia berdiri di ambang runtuh. Cahaya permata di barat hampir padam. Granada berdiri sebagai benteng terakhir Islam di Andalusia. Dinding-dinding Alhambra berkilau di bawah sinar matahari. Namun, di balik keindahannya, kota itu dikepung oleh ancaman. Rakyat hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Sejarah Islam di barat hampir mencapai akhirnya. Kerajaan Kristen Castile dan Aragon bersatu melalui pernikahan Ferdinand dan Isabella. Penyatuan itu memberi kekuatan besar bagi Reconquista. Granada kini dikelilingi oleh musuh dari segala arah. Sementara di dalam, perpecahan internal masih terjadi. Benteng terakhir Islam semakin terjepit. Sultan Abu Abdullah dari Granada mencoba bertahan. Ia berusaha mengatur strategi diplomasi dan perlawanan. Namun, sumber daya semakin menipis. Rakyatnya menderita akibat pengepungan panjang. Semangat perjuangan diuji hingga batas akhir. Di jalan-jalan Granada, para ulama terus mengajar.
Anak-anak masih membaca Al-Quran meski dalam ketakutan. Ilmu dan iman tetap dijaga meski kota terancam jatuh. Alhambra menjadi simbol terakhir kejayaan Islam. Cahaya kecil terus berpendar di tengah gelap. Pasukan Kristen memperketat pengepungan. Makanan sulit masuk ke dalam kota. Rakyat mulai kelaparan dan putus asa. Doa-doa dipanjatkan setiap malam memohon pertolongan Allah. Namun, nasib sejarah sudah ditentukan. Sultan Abu Abdullah akhirnya menyerah pada tahun 1492. Kunci Granada diserahkan kepada Ferdinand dan Isabella. Tangisan terdengar dari rakyat yang kehilangan tanah airnya. Sebuah era berakhir dengan penuh kesedihan. Islam resmi kehilangan Andalusia untuk selamanya. Masjid-masjid mulai diubah menjadi gereja. Adzan tidak lagi terdengar di langit Granada. Kitab-kitab Islam dibakar di alun-alun. Ilmu pengetahuan yang dibangun berabad-abad hilang dalam api. Sejarah mencatat tragedi itu dengan luka yang dalam. Namun, warisan Andalusia tidak padam seluruhnya. Kitab-kitab yang diselamatkan sudah menyebar ke Eropa. Ilmu kedokteran, filsafat, dan astronomi Islam menjadi fondasi Renaissance. Para ilmuwan Eropa belajar dari karya ulama Muslim. Andalusia tetap hidup dalam pengetahuan. Cordoba, Toledo, dan Seville pernah menjadi pusat cahaya. Kini, cahaya itu berpindah ke universitas-universitas Eropa. Aristoteles dikenal kembali melalui terjemahan Arab. Aljabar dan astronomi dipelajari dari karya Muslim Andalusia. Islam memberi Eropa warisan ilmu yang tak ternilai. Bagi umat Islam, jatuhnya Andalusia menjadi pelajaran besar. Persatuan adalah kunci kekuatan. Perpecahan adalah jalan kehancuran. Kejayaan bisa hilang jika iman dan ukhuwah ditinggalkan. Andalusia menjadi cermin bagi generasi setelahnya. Permata yang hilang, tapi cahayanya abadi. Di Afrika Utara, para pengungsi Andalusia membawa cerita mereka. Mereka mendirikan komunitas baru di Fez, Tunis, dan Kairo. Seni, arsitektur, dan tradisi Andalusia menyebar ke dunia Islam. Luka mereka berubah menjadi identitas. Andalusia hidup di hati para perantau. Granada tetap menjadi kenangan pahit bagi umat Islam. Air mata Abu Abdullah jatuh saat meninggalkan Alhambra. Ibunya berkata, "Menangislah seperti wanita, karena engkau tidak mampu mempertahankannya seperti lelaki." Kata-kata itu menjadi simbol kegagalan kepemimpinan. Sejarah menyimpan pelajaran keras dari momen itu. Alhambra tetap berdiri, meski tak lagi dalam kekuasaan Islam. Dinding-dindingnya penuh kaligrafi pujian kepada Allah. Bangunan itu menjadi saksi bisu kejayaan yang sirna. Wisatawan kini mengagumi keindahannya tanpa tahu air mata di baliknya. Alhambra adalah monumen kesedihan sekaligus kebanggaan. Warisan Andalusia juga hidup dalam musik. Nada-nada oud dan syair Arab berpadu dengan tradisi lokal. Musik itu menyebar ke Eropa, menjadi dasar flamenco. Harmoni itu bukti pertemuan budaya. Islam meninggalkan jejak dalam jiwa seni Spanyol. Dalam ilmu kedokteran, nama Ibnu Zuhr dan Ibnu Rus terus dikenang. Karya mereka diterjemahkan ke Latin dan dipelajari berabad-abad. Ilmu penyembuhan mereka menyelamatkan banyak nyawa. Jejak intelektual Andalusia abadi di dunia. Ilmu menjadi warisan terbesar dari peradaban itu. Ibnu Rushd, filsuf besar Cordoba, menjadi jembatan antara Islam dan filsafat Yunani. Karyanya memengaruhi pemikir Eropa seperti Thomas Aquinas. Filsafat Islam mengalir ke jantung Kristen Eropa. Andalusia menjadi jembatan antara iman dan akal. Warisan pemikiran itu tetap hidup hingga kini. Bagi umat Islam, Andalusia adalah pelajaran tentang kejayaan dan kehancuran. Ketika iman dan ilmu dipadukan, lahirlah peradaban gemilang. Namun, ketika perpecahan menguasai, semuanya runtuh. Sejarah Andalusia menjadi pengingat abadi. Ia adalah kisah tentang cahaya dan bayangan. Hari ini, Andalusia masih menyimpan jejak Islam. Jalan-jalan sempit Granada, masjid-masjid tua, dan Alhambra menjadi bukti sejarah. Orang-orang dari seluruh dunia datang untuk melihat peninggalan itu. Namun, bagi Muslim,
Ia lebih dari sekadar warisan arsitektur. Ia adalah pelajaran iman dan peradaban. Generasi Muslim masa kini melihat Andalusia sebagai cermin diri. Apakah kita akan mengulang kesalahan mereka? Atau menjaga persatuan agar cahaya tetap terjaga? Andalusia mengajarkan bahwa kejayaan butuh iman dan kebersamaan. Sejarah adalah guru yang tak pernah diam. Cahaya keemasan menyinari kaligrafi. La ghalib illa Allah. Tiada kemenangan selain dari Allah. Andalusia mungkin hilang dari tangan umat Islam, tetapi tidak dari ingatan. Permata itu tetap berkilau sebagai warisan abadi. Kisah Andalusia adalah kisah peradaban, iman, dan pelajaran untuk umat sepanjang zaman. Andalusia telah hilang dari genggaman, namun warisannya tetap hidup. Dari ilmu pengetahuan hingga seni, cahaya Islam di Barat masih menyinari dunia. Sejarah ini mengajarkan, kejayaan lahir dari persatuan, dan kehancuran datang dari perpecahan. Para sahabatku semuanya, terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kamu merasa terhibur, mendapatkan pelajaran, atau punya pendapat tentang kisah ini, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.